PKS. Sekali lagi, PKS. PKS. Saya baca pantun dulu boleh? Habib Salim pergi ke Koja, mampir di jalan makan pepaya. 2023 kita bekerja, 2024 kita berjaya. Lagi pantunnya? Lagi ya? Ustadz Saihu pergi ke Kemayoran. Pulangnya muter mampir ke Kemang. Bersama dengan koalisi perubahan, biiznillah kita pasti menang. Kalau dua itu kelihatannya kurang lengkap. Ini koalisi bertiga, pesannya 3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Satu lagi. Habib Abu Bakar pergi ke Tambun. Pulangnya lewat hutan kayu. Untuk PKS yang sedang ulang tahun, Happy Milad to you. Yang saya hormati, yang kita hormati, yang kita muliakan orang tua kita, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Tadi pidato Pak JK di PKS, sepertinya Pak JK sedang pidato di rumah sendiri, Pak JK. Tidak pidato sebagai tamu, tapi pidato sebagai orang tua yang berada di rumahnya sendiri. Habib Salim mengantarkan menjadi sebuah rangkaian yang tepat, urutan yang tepat. Insya Allah beliau selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan, yang kita semua sayangi, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, para Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Bapak Dr. Muhammad Sohibul Iman, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, Bapak Dr. Andes Suharna Surapranata, yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro, Ustadz Muhammad Sauki, yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Bapak Dr. Suswono, Ketua Dewan Syariah Pusat, Kiai Haji Muslih Abdul Karim, yang saya hormati Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Saihu, yang saya hormati Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang saya hormati Bendahara Umum PKS, Bapak Haji Mahfud Abdurrahman, yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai, Kiai Haji Surahman Hidayat, Ketua Fraksi PKS, Bapak Dr. Jazuli Juwaini, dan seluruh anggota DPR RI dari PKS. Yang saya hormati Ketua Fraksi PKS, Bapak Insinyur Tifatul Sembiring, beserta para anggota MPR PKS dan Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Profesor Dr. Iwan Prayitno bersama anggota. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Sekjen beserta keluarga besar Partai Demokrat yang hadir di sini, boleh beri tepuk tangan kepada mereka. Yang saya hormati, perwakilan pimpinan Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali yang tadi bersama kita. Yang saya hormati juga Ketua DPR RI yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ahmad Basarah, para
kepala daerah dan wakil kepala daerah PKS dari seluruh Indonesia yang hadir bersama kita, para ketua bidang dan badan DPP PKS, para wakil sekjen, wakil bendum, dan seluruh staf kantor kepala staf Presiden, para ketua MPW, ketua DSW, ketua DPW, para pengurus, struktur anggota dan simpatisan PKS, dan seluruh keluarga besar PKS, para ketua dan anggota unit pembinaan, para tamu undangan, hadirin saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama memperingati 21 tahun perjalanan PKS yang perjalanannya tadi diungkapkan berkali-kali. PKS telah menjadi salah satu partai yang bisa dijadikan teladan dalam berdemokrasi. PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua peran. Ada masa berperan di dalam pemerintahan dan ada masa berperan di luar pemerintahan. PKS menjalankan itu dengan konsisten. Karena itulah ini bisa menjadi contoh. 21 tahun adalah masa yang pendek untuk usia sebuah organisasi. Masih panjang perjalanan ke depan. Mempesona ditulis hari ini itu penting, tapi mempesona ketika ditulis para sejarawan itu jauh lebih penting. Dan PKS memberikan dokumen kepada para sejarawan nanti sebagai partai yang konsisten memainkan perannya ketika berada di dalam pemerintahan, kontributif, ketika di luar pemerintahan, konstruktif. Ini adalah satu peran yang luar biasa yang dimainkan oleh PKS. Dan peringatan kali ini seperti tadi disampaikan oleh Beb Abu, Pak Sekjen, bahwa seharusnya diselenggarakan April, tapi karena jadwal dan lain-lain jadi dilaksanakan di bulan Mei. Dan ini bersamaan, pilihannya adalah 20 Mei. 20 Mei ini bersamaan dengan 115 tahun momen kebangkitan nasional. Karena itu di dalam kesempatan ini izinkan kita juga menengok pada perjalanan bangsa, bahwa momen kebangkitan nasional 115 tahun yang lalu adalah momen di mana kita bangkit. Perlawanan yang dulu lokal, yang dulu fisik, menjadi perjuangan yang terkoordinir dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan politis, dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Momen kebangkitan nasional adalah awal dari perjuangan menuju kemerdekaan. 37 tahun kemudian kita meraih kemerdekaan. Dan ini adalah kesempatan hari ini untuk kita reflektif. Ketika kita bergerak ke depan di hari kebangkitan nasional, kita harus ingat bahwa kita pernah bangkit, tapi tidak ada jaminan bahwa bangkit itu artinya terus-menerus menjadi kuat. Bangsa-bangsa di seluruh dunia ada masa mereka bangkit membesar, ada masa mereka bangkit pelan-pelan turun, bahkan gagal di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu momen ini di saat ulang tahun PKS bersamaan dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ribuan tahun sejarah sudah mencatat bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian negara yang hilang. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik
institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras, menyingkirkan, atau bersifat inklusif, memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif atau melayani semua? Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi politik yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law, sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Yang terakhir, negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada rasa takut. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata, itu pun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat.
Jadi saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta. Ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos alamat keluhan dan kritik. Dan itu harus diterima sebagai it comes with the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu diprosekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satupun yang dilaporkan dan diprosekusi. Hal lain adalah terkait dengan institusi ekonominya. Negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif atau memeras cenderung membatasi akses, membatasi kesempatan ekonomi dan sumber daya finansial hanya kepada sebagian kalangan. Mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan saja, mereka yang dekat lingkar kekuasaan saja. Sementara mereka yang jauh, mereka yang tidak bersama, tidak mendapatkannya. Ini harus kita hindari. Harus dihadirkan transparansi dan pengawasan atas penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Dan tentu saja negara dengan institusi ekonomi yang bersifat melayani semua, sifatnya inklusif, adalah yang memberikan kesempatan terbuka, kesempatan yang lebar kepada semuanya. Dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghadirkan ini adalah memastikan bahwa yang kecil bisa menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Semangatnya adalah seperti tadi disampaikan, bahwa membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi bukan hanya bersifat ekstraktif memberikan kesempatan pada yang besar untuk makin besar, tapi harus memastikan bahwa semua dapat kesempatan yang sama. Dan negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif ini cenderung abai pada pengembangan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, yang inklusif cenderung untuk melayani semua. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum.
Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah, tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tapi infrastruktur untuk semuanya. Kita ambil contoh yang dikerjakan sama-sama di Jakarta. Kepulauan Seribu selama berpuluh tahun adalah kepulauan yang tidak menjadi perhatian utama. Bersama-sama dengan PKS, bersama dengan Demokrat, ketika mengurus Jakarta, kita pastikan bahwa wilayah itu bukan wilayah yang tertinggal, tapi wilayah yang mendapatkan kesetaraan kesempatan dari kita. Bahkan ketika mereka sudah terbangun infrastruktur air, listrik, transportasi, kalau datang ketemu mereka bilangnya gini, Pak Gub, kami butuhnya ATM sekarang Pak. Dulu butuhnya transportasi, sekarang butuhnya ATM, butuhnya cooling station. Itu menggambarkan mereka sudah meningkat kebutuhannya. Karena itu yang tadi disampaikan juga, perjalanan 5 tahun di Jakarta kemarin adalah perjalanan kita membawa janji untuk rakyat Jakarta. Dan janji itu kita lunasi sama-sama untuk rakyat Jakarta. Kini saatnya untuk kita menyongsong amanah yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita harus bangkit dengan kekuatan sendiri. Tadi disampaikan pentingnya untuk kita menggunakan kekuatan bangsa Indonesia. Pak Ketua Majelis Suro yang saya hormati, di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan, di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton, sama seperti ngangkat 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia. Dan siapa yang membangun? Semua anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Indonesia, yang dididik di tanah Indonesia, yang bersekolah di Indonesia, tidak menggunakan tenaga dari luar, tenaga kita. Mereka sama hebatnya, dunia mempesona dengan hasil kerja anak-anak Indonesia. Kita teruskan pesan ini ke depan, bahwa momen kebangkitan, momen ulang tahun ini harus kita jaga sebagai momen untuk kita berdikari, untuk kita bertekad memperjuangkan perubahan yang dalam pesan dari Ketua Majelis Suro tadi, bahwa perubahan yang kita lakukan adalah perubahan yang lengkap, di mana ada hal yang diteruskan, ada hal yang dikoreksi, ada hal yang ditambahkan, dan ada hal yang belum berhasil yang harus dihentikan. Itu adalah perubahan yang komprehensif. Karena itu kita menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, PKS menawarkan, dari Nasdem menawarkan, Demokrat menawarkan, dan kami juga menawarkan bahwa gagasan diusung, gagasan ditunjukkan. Karenanya kita mengharapkan kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya.
Dan bersyukur sekali perjuangan kita berkelanjutan. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kita berjalan bersama-sama untuk membawa perubahan di Jakarta. Dan alhamdulillah atas izin Allah, perjuangan di Jakarta telah berhasil melunasi janji-janji pada seluruh rakyat Jakarta. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, bahwa kita memiliki hutang. Kita berhutang kepada rakyat yang memberikan amanat itu. Dan alhamdulillah perjalanan bersama dengan PKS kemarin, perjalanan persaudaraan, perjalanan saling support, dan Partai Demokrat menjadi contoh berdemokrasi. Begitu masuk kita ke fase putaran kedua, kita jalan sama-sama sampai ujung pemerintahan di Jakarta. Insya Allah kebahagiaan atas ikhtiar perjuangan di 2017 akan berulang di 2024 nanti. Dan kita harus ingat bahwa PKS sebagai partai umat, sebagai partai yang merepresentasikan aspirasi dari segmen terbesar bicara tentang unsur pemeluk agama. Terus kita harus menjadi yang mengayomi, yang mengambil porsi besar untuk perubahan bangsa ini. Seperti tadi diingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insya Allah kita pegang kalimat itu, bahwa kita ajak umat ini untuk mendorong perubahan. Bila umat berubah, bangsa berubah. Bila umat maju, bangsa menjadi maju. Sebarkan semangat ini, sebarkan ketulusan, dan dipesankan tadi oleh Ketua Majelis Syuro, jaga keikhlasan. Insya Allah kita selalu dekatkan dengan keikhlasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri apa yang menjadi kewajiban bagi kami untuk menyampaikan pesan kebangkitan, pesan ulang tahun PKS dengan mengirimkan harapan kepada semua. Mari kita jaga perjalanan ke depan dengan menjaga persatuan, menjaga suasana kebersamaan. Persatuan Indonesia, tadi digarisbawahi, tidak mungkin bisa terjadi dalam ketimpangan. Persatuan Indonesia hanya bisa dijaga dalam suasana keadilan dan kesetaraan. Dengan keadilan kita punya persatuan, dengan kesetaraan kita punya persatuan. Mari kita pulang dari peringatan 21 tahun PKS, 115 tahun kebangkitan nasional dengan membawa pesan, kami hadir untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hadir untuk memastikan ada kesejahteraan bagi semua. Kami hadir untuk memastikan muncul persatuan bagi semuanya. Izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Pantun ya. Bangkit serempak satu tujuan. Mantapkan cita perjuangan bersama. Mari bersatu ciptakan perubahan. Wujudkan keadilan Indonesia sejahtera. 21 bukan sekedar angka. PKS bukan sekedar konsonan. Perjuangan dan kerja jadi bukti nyata. PKS terus menjadi partai idaman. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.